gejala gangguan asam lambung itu ada yang mengalami namanya psikosomatis ya teman. Jadi ada gangguan kecemasan atau anxiety. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Ilham Lihu, channel yang membahas seputar masalah gangguan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ya teman-teman. Jangan lupa jika video ini bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share video ini. Dan semoga video kali ini bermanfaat ya buat teman-teman. Dan jangan lupa jika ada pertanyaan ataupun sharing mengenai gangguan asam lambung, taruh di komen ya teman-teman. Oke teman-teman, video kali ini saya akan membahas tentang serangan panik ya, atau panic attack. Sombong amat. Jadi asam lambung, gangguan asam lambung itu erat kaitannya ya dengan psikosomatis ya teman-teman. Di video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan ya apa itu psikosomatis ya, dan apa yang menyebabkan ya. Channel videonya bisa dilihat di sini ya teman-teman. Klik aja. Jadi di dalam gejala gangguan asam lambung itu ada yang mengalami namanya psikosomatis ya teman. Jadi ada gangguan kecemasan atau anxiety ya. Salah satunya mungkin dinamakan serangan panik ya teman-teman. Jadi serangan panik itu namanya juga ya serangan ya. Jadi tiba-tiba, mendadak, sesuai namanya serangan panik. Serangan yang mendadak, tiba-tiba kita lagi nyapu atau mungkin lagi ngepel, tiba-tiba terjadi serangan panik. Badan lemas, jantung berdebar-debar, lalu tiba-tiba terasa kelayangan, yang jelas denyut jantung akan meningkat ya teman-teman. Terus terasa pusing, napas tersengal-sengal. Jadi begini teman-teman, serangan panik tersebut muncul dikarenakan beberapa faktor ya. Jadi faktor organ dan dua faktor pikiran. Faktor organ itu apa teman-teman? Faktor organ ya, kita tahu tubuh kita ini sebenarnya sudah sempurna ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sangat sempurna. Jadi dalam tubuh kita ini ada alarm. Alarm itu berupa respon yang sangat cepat. Misalkan ketika kita dikejar anjing ya, itu akan muncul respon ya, denyut jantung meningkat, aliran darah semakin cepat, nafas kita agak tersengal-sengal ya. Ini karena ada ancaman dari si anjing tadi yang mengejar kita. Faktor ini disebabkan pemicunya karena hormon adrenalin, hormon kimiawi yang disebut adrenalin. Ketika adrenalin ini muncul, munculnya ini pun karena ada faktor ketakutan ya, karena anjing tadi. Berbeda dengan serangan panik, itu sama, akan tetapi di sini tidak ada pemicunya, tidak ada faktor ada faktor ketakutan ya, tapi itu tidak tampak, tidak real. Lah, organ ini yang menyebabkan ketakutan ini di dalam otak ini disebut dengan amigdala. Amigdala itu organ yang menciptakan ketakutan, jadi di bawah alam sadar kita. Makanya ketika kita melihat, mendengar berita ada si A meninggal dikarenakan asam lambung, angin duduk, serangan jantung, saat itu mungkin kita tidak terlihat panik, akan tapi ketika mungkin beberapa saat pikiran kita kosong,
amigdala ini akan merespon, dia akan muncul, menciptakan rasa takut. Tiba-tiba karena ada rasa takut, alarm ini berbunyi sehingga mengakibatkan melepaskan hormon adrenalin. Jadi nafas tersengal-sengal, lalu denyut jantung semakin cepat, dan kita tiba-tiba lemas, ya, aliran darah semakin meningkat. Jadi serangan panik ini serangan yang membuat kita seolah-olah ada ketakutan, tapi tidak tampak, tidak real, dan kita sendiri tidak tahu apa yang menyebabkan kita ketakutan. Jadi itu pengobatannya itu kalau secara medis itu ke psikiater, ya, ataupun dengan obat-obatan seperti itu, teman-teman. Jadi bagaimana kita bisa membedakan apakah ini serangan panik atau ini sakit yang lain, atau mungkin sakit jantung? Karena serangan panik ini gejalanya hampir sama, ya, dengan gejala penyakit jantung. Jantung berdebar, gelisah, kecemasan, terus perasaan takut mati, lalu ada aliran darah atau tensi yang meningkat, seperti itu, ya. Jadi bagaimana kita membedakan ini serangan panik atau ini adalah penyakit jantung? Itu hanya kita yang tahu. Jadi ketika serangan pertama terjadi, misalkan kita belum pernah mengalami serangan panik ini, ya, tiba-tiba kita mengalami, itu sebaiknya kita harus ke dokter, ya, teman-teman, karena kita tidak tahu ini serangan panik atau penyakit jantung. Berbeda lagi ketika kita mungkin sebelumnya kita tidak mengetahui kita ada gejala MAH atau tidak, atau mungkin usia, ya, usia ketika kita sudah di atas usia 45 tahun terjadi serangan panik, dan itu adalah pertama kalinya, sebaiknya segeralah periksakan ke dokter, ya. Di sana nanti akan ada EKG, ya, itu terlihat semua jantung itu dalam kondisi baik atau tidak. Apabila jantung itu dalam kondisi baik, ini dokter akan menyarankan Anda ini yang menyebabkan bukan jantung, ya, tapi memang panic attack tadi, serangan jantung. Karena itu akan terlihat, ya, di EKG, ya. Ketika jantung yang normal itu akan denyutnya akan berirama, ya. Ketika jantung yang tidak normal itu karena kekurangan asupan oksigen, karena penyumbatan. Di situ irama jantung nanti akan terlihat jelas. Itu, ya, teman-teman. Jadi ada studi kasus, ya, teman-teman, teman saya yang kemarin itu istilahnya curhat. Saya mau ke apotek, tapi takut nanti sampai ke apotek kenapa-napa, misalnya tiba-tiba jantung berdebar, terus keliengan, pusing, ngos-ngosan. Nah, dia sebelum bertindak sudah berpikir ke arah sana. Itu kan namanya dia tidak yakin. Di situ dia istilahnya menyerahkan diri kepada ketakutannya. Belum mencoba, tapi dia sudah takut. Itu akan terekam di organ amigdala ini. Di kasus yang lain yang menyebabkan amigdala menyebabkan respon ketakutan tanpa ketakutan yang real, itu misalkan ketika ada orang yang meninggal, misalkan tetangga kita kemarin baru ngobrol, kebetulan kita ada asam lambung, ya, tetangga kita meninggal karena asam lambung. Itu kita juga akan berpikir, ketika kita kondisi pikiran kosong, di bawah alam bawah sadar ini akan memunculkan ketakutan, dan respon kita itu seperti yang saya jelaskan tadi, tiba-tiba denyut jantung meningkat secara pesat, ada keringat dingin, seperti itu, ya, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang saat ini masih mengalami serangan panik, jangan khawatir, ya. Serangan panik bisa diatasi
eh, dengan cara ya tadi yang saya jelaskan. Teman-teman harus yakin yang menyebabkan kita panik itu apa. Teman-teman harus berpikir ketakutan apa yang membuat kita panik ya. Ada sesuatu, pasti ada sesuatu yang membuat pikiran kita kalut seperti itu. Mungkin kita takut mati, atau mungkin karena cerita-cerita yang lain ya. Ketika kita misalkan ada sebuah contoh ya, kita takut mati ya. Kebetulan saya pernah mengalami serangan panik karena asam lambung ini ya, jadi berdebar-debar dan lain sebagainya. Yang saya lakukan secara psikologi psikisnya itu, saya akan mendekatkan diri kepada yang menciptakan kita ya. Mendirikan sholat yang lebih khusyuk, itu akan menenangkan jiwa. Di situ akan muncul, ketika kita sudah klik, di situ akan muncul yang namanya ketenangan. Ketenangan akan memicu keikhlasan. Kunci dari hal ini itu sebenarnya adalah keikhlasan ya teman-teman. Jika kita sudah ikhlas, apapun yang terjadi itu tidak akan berpengaruh terhadap kita. Mau besok terjadi hal-hal yang buruk, jika kita sudah ikhlas, itu adalah kunci utama dari kesembuhan teman-teman. Jadi itu teman-teman ya, yang pernah saya lakukan untuk mengatasi gejala serangan panik dengan meningkatkan ibadah itu tadi. Mungkin ada yang meditasi, ada yang yoga. Itu kita tidak tahu, kita hanya kita sendiri yang bisa merasakan, itu bukan orang lain. Oke teman-teman, mungkin itu saja video dari saya kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa ya, klik tombol subscribe, like and share. Jangan lupa sebarkan video ini ke orang-orang yang teman-teman yang membutuhkan ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.